Alang-alang, tutu aling-aling. Halangan yang terjadi dalam hidup kita bukanlah penghalang untuk tetap maju dan berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Safa Sufia Rahma. Lahir di kota Soto, kota Lamongan pada tanggal 18 April tahun 2007. Berada 17 tahun di dunia ini tentunya memberikan saya banyak hal baru. Saya belajar bagaimana cara untuk mengembangkan potensi diri dan menginspirasi orang lain untuk tetap belajar serta memberikan manfaat yang lebih banyak. Kecerdasan seorang anak tidak hanya dapat diukur melalui sisi akademisnya saja, karena sejatinya setiap anak itu unik dan juga cerdas sesuai dengan potensi masing-masing, termasuk dalam kecerdasan di bidang non-akademik. Sedari kecil, saya telah menunjukkan ketertarikan di bidang seni, terutama seni pertunjukan. Saat menempuh pendidikan di SMA, saya memutuskan untuk memperdalam seni bermain peran dengan cara mengikuti ekstrakurikuler Teater Citra Semada yang mengajarkan kepada saya bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas dalam beradegan, bagaimana cara untuk mengkoordinir suatu pementasan, dan memberikan materi mengenai penyutradaraan. Dengan keahlian di bidang ini membawa saya menjuarai berbagai macam lomba seperti storytelling, mendongeng, dan juga monolog. Dengan membawakan cerita rakyat dari kota tercinta saya tentang awal mula orang Lamongan asli pantang untuk memakan ikan lele, berhasil membawa saya mendapatkan juara 3 pada ajang bergengsi SMA Awards tahun 2022 kategori lomba storytelling. Ladies and gentlemen, this is the legend why Lamongan people don't eat catfish. Menggeluti seni peran ini pernah juga membawa saya menjadi sutradara pada pentas produksi Teater Citra Semada ke-9 dengan judul naskah Matinya Seorang Penyair serta pementasan monolog Maya dan Kesepiannya. Tak hanya menjadi sutradara, saya juga pernah menjadi aktor dalam pentas produksi ke-8 dengan naskah Ruang Tunggu, memerankan karakter ODGJ pada monolog Laut Menggugat, serta memerankan peran Aini pada naskah monolog Tangan Kecil Aini dalam ajang FLS 2N dan membawa saya mendapatkan juara harapan 2 di tingkat provinsi. Selain bermain peran, saya juga memiliki keahlian di bidang musik dan tarik suara. Piano dan juga keyboard merupakan alat musik yang bisa saya mainkan. Selain alat musik modern, saya juga bisa memain alat musik tradisional, yakni saron dan juga demuk. Untuk memanfaatkan keahlian saya memutuskan untuk mengikuti Semada Band, Karawitan, dan tergabung pada tim paduan suara. Kemampuan public speaking yang telah terasah sejak saya berada di Taman Kanak-kanak membawa banyak sekali dampak positif bagi hidup saya. Seringkali saya menjadi Master of Ceremony di acara sekolah, yakni acara informal, acara formal, bahkan acara semi formal. Di antaranya sebagai juru bicara pada Hiroshima Lamongan Student Partnership Program dengan mempromosikan pendidikan dan kebudayaan yang ada di Indonesia dengan inovasi saya yang berupa produk ramah lingkungan, yakni Atrako. Kecintaan saya pada public speaking menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkomunikasi di berbagai organisasi. Saat saya duduk di bangku SMP, saya menjabat sebagai ketua 1 MPK di kelas 9, ketua 2 OSIS di kelas 8, dan anggota seksi bidang 10 di kelas 7. Indonesia merupakan negara multikultural, karena di Indonesia terdapat banyak sekali kebudayaan serta adat istiadat yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya ialah kebudayaan Mendak Sanggring Telemang yang telah diakui sebagai warisan kebudayaan tak benda nasional oleh Kemendikbudristek. Tradisi ini merupakan tradisi asli dari Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Tradisi unik yang dibalut dengan budaya Jawa berupa wayang kerucil dan karawitan ini menjadi pengingat atas jasa Raden Nurlali atau yang dikenal dengan Mbah Guyut Terik sebagai tokoh pemimpin desa sekaligus penyebar agama Islam di Telemang. Tradisi ini merupakan tradisi memasak sanggring dan makan bersama oleh warga desa serta berdoa di makam Ki Buyut Terik. Proses memasak sanggring itulah yang menjadi ciri khasnya, karena seluruh petugas yang menerima sumbangan ayam, menyembelih, dan juga memasak hanya boleh dilakukan oleh para laki-laki yang harus keturunan dari juru sanggring.
Kearifan lokal tak melulu berfokus pada kesenian, makanan, dan juga tradisi. Rupanya, festival budaya juga termasuk salah satu contoh dari kearifan lokal. Di Lamongan sendiri terdapat festival budaya 1001 pecel lele. Tahu kan hidangan pecel lele? Hidangan yang memiliki rasa yang teramat gurih dan kaya akan protein itu ternyata asli dari Lamongan loh. Terlepas dari cerita rakyat di mana terdapat pantangan untuk memakan ikan lele bagi warga Lamongan asli, ternyata masih banyak warga Lamongan yang bermata pencaharian sebagai peternak ikan lele. Dan hal inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya UMKM yang menjajakan hidangan pecel lele. Pada festival ini tersaji 1001 porsi pecel lele dan akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat sebagai wujud perkenalan terhadap makanan khas dari Lamongan yang sudah tersebar di seluruh pelosok provinsi di Indonesia. Selain tradisi mendak sangding telemang dan festival budaya 1001 pecel lele, tentunya masih banyak lagi kearifan lokal yang patut kita banggakan dan kita lestarikan. Bangga tadi wong Lamongan, Lamongan Majulan. Bersekolah di SMA Negeri 2 Lamongan merupakan pilihan tepat yang saya ambil untuk mempersiapkan diri saya guna menggapai cita-cita saya di masa yang akan datang. SMA Negeri 2 Lamongan tidak hanya menjadi tempat untuk menuntut ilmu, namun juga menjadi tempat untuk mempersiapkan masa depan generasi penerus bangsa. Kemampuan siswa-siswinya pun turut dikembangkan melalui berbagai program. Contohnya ialah program Popeyes Blended Triple B, yaitu program jam tambahan yang berisikan bimbingan belajar baik PTM, PTN, dan juga PTK guna mempersiapkan serangkaian ujian sesuai dengan bakat dan minat siswa. Selain program Popeyes Blended Triple B, SMA Negeri 2 Lamongan juga melaksanakan gerakan sekolah sehat dengan menegakkan 5 pilar. Di antaranya Jumat bersejarah, Idonor, Semada Mabar, Semada Darling, dan Semada Gas. Program sekolah sehat ini terbukti berhasil untuk menunjang kegiatan serta meningkatkan prestasi para siswa di SMA Negeri 2 Lamongan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Gerakan anak sehat, aku bersih, aku sehat, aku hebat. Hidup adalah rangkaian dari sebuah pengalaman, dan setiap pengalaman akan mengantarkan kita untuk menjadi lebih besar. Walau terkadang kita tidak menyadarinya karena dunia dibentuk untuk mengembangkan karakter, dan kita juga harus belajar bahwa kesedihan serta kegagalan yang kita alami adalah cara untuk lebih maju. Ingat, keberhasilan bukan milik mereka yang pintar, namun keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Saya Safa Sylvia Rahma, siap untuk menjadi bagian dari Duta Pelajar Putri SMA Awards tahun 2024. SMA Negeri 2 Lamongan, berkarya, berbudi, berprestasi. Bangga Sekolah Semada. Sampai jumpa.